Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Desi Safitri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan logistik. Di sini saya ditugaskan oleh dosen manajemen bencana untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sarana dan logistik dalam penanggulangan bencana. Oke, langsung saja kita memasuki materi berikut ini. Sarana pengungsian disebut sebagai tempat penampungan yang bebas dari dampak bencana dan harus dilengkapi dengan kebutuhan dasar hidup yang saniter. Di dalam sarana pengungsian, air bersih merupakan faktor utama yang perlu didahulukan. Baru kemudian kebutuhan fisiologis lain seperti pangan dan pembuangan ekskreta yang harus tersedia juga di lokasi sarana itu. Seorang ahli kesehatan lingkungan harus mampu dan bekerja sama dengan ahli-ahli teknik lainnya, seperti untuk penyediaan air, pembangunan rumah, dan pengelolaan air kotor. Mereka harus berkoordinasi memilih, memperbaiki, dan menentukan keputusan tentang tempat permukiman yang saniter bagi para pengungsi. Untuk merencanakan dan melokasikan para pengungsi di lingkungan yang baru, maka harus mempertimbangkan dampak kesehatan lingkungan yang akan dihadapi dan yang akan mereka timbulkan di lingkungan tersebut. Dalam sarana pengungsian harus memperhatikan kualitas permukiman dan kesehatan, serta tempat bernaung jangka pendek, di mana kualitas pemukiman bagi para pengungsi memberikan dampak yang besar pada kesehatan kesejahteraan. Dan jangka pendek tempat bernaung harus sesuai dengan standar minimal, di mana kondisi keadaan di lapangan sebagai pegangan untuk merencanakan, memberikan bantuan, dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh instansi pemerintahan maupun LSM dan swasta lainnya. Pengadaan logistik saat kedaruratan bencana. Dalam pengadaan logistik, pengelolaan sangatlah penting, sehingga perlu ada pedoman yang mengatur persediaan logistik dalam keadaan darurat, seperti sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, merupakan suatu sistem yang harus memenuhi persyaratan. Ada faktor utama pendukung lancarnya logistik penanggulangan bencana, di mana harus memenuhi kemampuan infrastruktur dan ketersediaan jumlah alat transportasi, baik secara nasional, regional, lokal, maupun setempat. Selanjutnya, rantai pasokan dalam sistem manajemen logistik dan peralatan harus berdasarkan kepada tempat atau titik masuknya logistik, gudang utama, gudang penyalur, dan gudang penyimpanan terakhir di pos komando. Yang terakhir ada proses manajemen logistik dan peralatan, di mana dalam penanggulangan bencana ini meliputi 8 tahapan yang terdiri dari: pertama, ada perencanaan atau inventarisasi kebutuhan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah korban yang terkena bencana dan yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan, serta mengetahui jenis kebutuhan dan bagaimana cara menyampaikan bantuan tersebut. Kedua, ada pengadaan atau penerimaan, di mana proses penerimaan atau pengadaan logistik ini bertujuan untuk mengetahui jenis logistik dan peralatan yang diterima dari berbagai sumber, menginformasikan logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan, sebagai upaya pengendalian dan pengawasan penggunaan logistik dan peralatan, serta menyesuaikan dalam hal penyimpanan. Ketiga, ada pergudangan dan penyimpanan, di mana proses penyimpanan dan penggudangan bertujuan untuk melindungi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu, memudahkan pendistribusian, dan mengetahui serta menjamin ketersediaan pada setiap waktu. Keempat, ada pendistribusian. Berdasarkan data inventarisasi, pendistribusian bertujuan untuk mengetahui sasaran penerima bantuan dengan tepat, mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan, serta merencanakan cara penyampaian atau pengangkutannya. Kelima, ada pengangkutan, di mana berdasarkan data perencanaan pendistribusian, pemilihan moda angkutan harus berdasarkan pertimbangan seperti situasi dan kondisi keadaan darurat, kecepatan distribusi, ketersediaan alat angkutan, dan infrastruktur yang ada, serta keamanan dan keselamatan.
Keenam, ada penerimaan di tujuan. Maksud dan tujuan penerimaan di tempat tujuan adalah logistik dan peralatan diterima dengan baik, serta logistik dan peralatan yang dikirimkan sesuai dengan yang diterima. Ketujuh, ada penghapusan, di mana maksud dan tujuan penghapusan adalah untuk mengetahui barang logistik dan peralatan yang dihapuskan, bentuk pertanggungjawaban atas amanah dari negara dan donatur, serta mengurangi beban biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Yang terakhir, ada pertanggungjawaban, di mana seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggungjawabannya, di mana bertujuan untuk mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan, mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.